Ayyuhal ikhwan, ayyuhal mu'minun wal mu'minat, ayyuhal muslimun wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Falah. Sering kesini cuma lupa, terlalu banyak masjid yang ada di sini. Jadi lupa. Alhamdulillah sudah setahun kita baru ketemu lagi di sini. Subhanallah. Tahun kemarin saya lihat teman-teman ada di sini, tapi tahun ini sudah ada lagi. Ada yang masih ada, yang masih panjang dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sudah dikuburkan, sudah dibawa tanah, sudah diinjak-injak sama kita. Tahun kemarin ada sama kita, kumpul sama kita di masjid. Ya alhamdulillah Allah kumpulkan pada waktu-waktu tertentu. Dalam hal ini alhamdulillah saya bisa bersama kembali berdiri menjadi imam di sini karena ini mendadak dan kepingin ada satu karunia yang namanya kangen, rindu. Paham rindu? Kenal sama rindu? Ada? Punya perasaan rindu enggak? Kok? Rindu sama laki enggak? Rindu ya? Rindu enggak? Rindu sama jamaahnya, rindu sama teman-temannya, rindu sama sahabatnya. Saya kepanggil setiap tahun, insya Allah hadir di tempat ini. Wallahu a'lam tahun depan. Sekarang kondisi saya sudah kurus katanya. Ya, saya dulu ya. Kurus. Ya betul, kurus. Ya namanya sudah masa waktunya. Usia udah 50 ke atas itu udah banyak sekali hal-hal yang memang harus dikurangi. Makannya kurang, tidurnya kurang. Ya, yang ada itu memang mikirin cucunya bagaimana gitu ya. Istirahat kadang-kadang kurang Pak kalau udah usia 50 tahun. Banyaknya tafakkur, banyaknya berpikir. Alhamdulillah, kesempatan berpikir itu adalah kesempatan karunia Allah atas nikmat Allah dengan umurnya kita. Hari ini, malam ini saya hadir. Itu tidak mengurangi sama sekali apapun yang kita niatkan. Adalah perasaan rindu dengan jemaah, perasaan rindu dengan sahabat teman saya dan lain-lain seperti yang lain. Perasaan itu kita hadir. Masih hidup apa enggak? Usah dulu itu pun masih ngangkat, ternyata masih hidup. Ya, begitu juga saya, WA, masih ada, alhamdulillah, masih ada, masih ada jawaban, masih hidup. Saya juga jawab, masih ada, Ustaz, insyaallah mudah-mudahan saya mampir main ke sana pengen. Ya alhamdulillah, ini jawaban dan komunikasi Pak. Saya masih ada hidup. Baik di Ramadan kita hidupkan suasana hati kita, suasana roh. Suasana roh di bulan Ramadan kesempatan yang sangat luar biasa kita dekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu. Per tahun sekali kesempatan itu kecuali Ramadan. Roh kita hidupkan. Roh kita hidupkan. Perasaan kita sayang, cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan di bulan Ramadan. Salat kita, sunnah-sunnahnya kita yang wajib dan seterusnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang tadinya halal menjadi haram, makan di siang hari. Betul? Ada yang makan siang hari? Ada nggak Bu? Oh, kalau bapaknya nggak makan, minta kopi, jangan dikasih Bu, haram, lawan Bu. Ini bapak udah tahu dan puasa minta kopi Bu, minta kopi dong, nggak boleh. Lawan Bu, tidak apa-apa. Kalau Ramadan lawan begitu, karena sesuatu yang dilakukan seorang yang belajar menurut Allah Subhanahu wa taala ketika di rumah dia pengen kopi, dia pengen nyusu ya, dia nggak usah dikasih, haram bilangin, boleh melawan, ya boleh. Itu kalau bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan jangan melawan, berdosa. Dan kalau di bulan Ramadan melawan dapat pahala. Kalau dosa lu, masuk neraka lu, melawan sama lagi. Kagak, gua mau dapat pahala, mau dapat surga, gua haramkan. Gak boleh nyusu, betul? Betul gak lu? Gak boleh ngopi, betul? Gak boleh ngopi, gak boleh duduk, gak boleh. Diharamkan di bulan Ramadan. Itu hebatnya Ramadan. Sesuatu yang halal, tapi haram ketika Ramadan. Makan minum dan seterusnya. Nah, kalau di bulan lain selain Ramadan ya silahkan makan di rumah, minum di rumah, nyusu di rumah, silahkan. Allah tidak haram, bahkan halal, berpahala. Tapi kalau Ramadan tidak boleh. Ya Pak, ingat nggak?
Mungkin insya Allah sudah 16 hari ini, insya Allah puasanya sudah tuntas semua ya. Amin. Ya itulah. Tapi selain daripada roh yang kita masak nih di bulan Ramadan ini, harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya diperbaharui, tahajudnya diperbanyak. Doanya, munajatnya diperbanyak, diperbaharui dan diperbanyak terus. Di bulan Ramadan ini, malam-malam saat ini adalah malam ketentuan, hitungan. Bagaimana umur kita nanti di tahun yang akan datang? Ketika kita di bulan Ramadan itu belum tentu kita tahu. Hari ini saya berdiri di depan, tahun depan belum tentu saya berdiri di depan. Mungkin saya berdiri di depan lain dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, itulah umur. Makanya di bulan Ramadan ini dekatkan posisi hati kita kepada Allah. Dekatkan roh yang ada di kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari kita sifat-sifat hasud, dengki, bakhil dan seterusnya, sifat-sifat syaitaniyah yang ada roh di roh hati kita ini dibuangkan di bulan Ramadan. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini adalah jasad kita. Jasad kita gimana ya? Makan tadi kita tahan, makannya siang dari sahur sampai maghrib. Jangan makan, minum, bersenggama, berhubungan dan seterusnya. Jangan dilakukan di bulan Ramadan. Itu masalah jasad kita. Nanti setelahnya boleh makan yang sesuai dengan kemampuan kita punya fisik. Makanya kategori dimensi dari bulan Ramadan itu ada dua, ruh dan perbaiki ruh dan perbaiki jasad kita. Nah, kalau jasad kita baik, artinya setiap gerakan kita sholat, berdiri itu ada semacam daya tarik jasad supaya kita dalam keadaan kondisi sehat, bergerak, senantiasa melakukan gerakan-gerakan. Kalau itu kan ada perilaku yang namanya gerakan. Gerakan itu akan menjadi stamina badan kita, menjadi konsumsi kita punya jasad, konsumsi kita punya perut dan seterusnya, pelarian pengenaan kita dan seterusnya. Itulah hebatnya Ramadan. Makanya Pak, sisa-sisa Ramadan ini mungkin 14-15 hari ke depan ini carilah dimensi Lailatul Qadar. Waktu malam-malam Lailatul Qadar. Jangan tidur, tidak perlu jangan tidur. Boleh tidur 3-2 jam, bangun terus melakukan sholat dan ngaji dan mengajar. Nah, hitungan-hitungan di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali dihitung pada waktu malam Lailatul Qadar di hari sekarang ini, di tahun sekarang ini dimulai dari malam berapa ya? Malam 1 ya, malam 1 ya, di malam 1 dalam kitab Imam Ghazali itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 23 malam. Di tanggal 23 malam itu sifat jaga kondisi, terus mengajar. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita cahaya Lailatul Qadar. Cahayanya kok, nggak usah Lailatul Qadar, cahayanya aja udah masuk ke dalam hati. Wallahi dunia dan kegelapan alam semesta ini kecil. Tidak pernah belum dapat Lailatul Qadar. Pak, tidak pernah belum, tidak pernah belum dapat Lailatul Qadar. Waduh, kasihan deh lo. Nah, Lailatul Qadar yang ada mungkin Lailah ya. Ya, malam-malam bahagia. Lailatul Khair, malam-malam kebajikan. Ya, tidur sama bini gitu ya. Itu malam-malam kebajikan. Ya, itulah enaknya begitu. Itu orang cantik baru ya. Ya, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Makanya rebutlah malam-malam Lailatul Qadar ini. Insya Allah jatuh tanggal 23. So, ini saya kasih gambaran orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam tanggal ganjil itu di atas tanggal 20 Ramadan dan seterusnya. Ini lihat, ini saya kasih gambaran itu. Itu dia mendapatkan ilham, hidayah daripada Lailatul Qadar. Dia punya hati ini, dia punya hati ini lebar, suasananya bahagia, suasananya senang, suasananya tidak pekat, suasananya tidak riuh, suasananya legowo, senang, bahagia. Alam semesta ini kayak sudah ada di dalam dadanya, kebahagiaan yang luar biasa. Itu Lailatul Qadar
calon yang punya ilmu, yang punya kemampuan, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar di depan matanya. Itu udah makomnya sudah hebat. Makomnya orang ulama, karomah, alimun, salihun, basirun, orang alim yang senantiasa tadarusnya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar wali min auliya Allah, mereka kalau semula itu pada bersama nasib. Tapi orang seperti kita nih, yang males, yang kadang-kadang yang masih iseng-iseng, yang baca Quran aja, kadang tidak pernah khatam, ya, kadang tidak pernah khatam, tiba-tiba dapat Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar itu apa? Hidayah dalam hati, kebahagiaan. Betul sekali di malam itu, senang, bahagia, pagi-paginya itu. Suasana itu beda lah dari suasana setiap harinya dalam kehidupan dia. Nah, ketika dia mendapatkan itu sudah muhtaram, sudah mulia. Subhanallah, itu aja sudah mulia. Bertanya orang misal, itu ketika saya sudah malam itu, paginya itu saya bangun di Allah. Hidup saya mau mati hari ini juga mau saya. Saking begitu bahagia. Artinya padanya dia mendapatkan dari Lailatul Qadar. Itulah kata Lailatul Qadar orang yang awam. Setelah dia orang yang salah, tapi dia punya hati bersih. Dia punya hati ingat sama Allah. Dia punya hati senantiasa zikir kepada Allah. Itulah yang mendekat kepadanya Lailatul Qadar. Alhamdulillah dapat yang begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjelang Ramadan akhir kita akan mendapatkan dan berpelukan dengan Lailatul Qadar. Amin. 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 Insyaallah saya yakin jamaah ini akan dapat Lailatul Qadar. Amin. Cerita sama saya ya Bu ya, gimana caranya? Saya begini, saya kabarin bagaimana apa yang dapat mensifati sehingga ada mendapatkan yang Lailatul Qadar. Maka dari itu masih Anda berpikir ke depan yang saat ini sudah kita jalan 15 hari, terus sampai 15 hari ke depan itu lebih motivasi. Jangan kosong lagi saatnya. Sudah pakai ini, dinaik nanti jangan 2 shot terakhir. Di rumah tinggal roti doang, bla-bla, dulu ya. Kopi baik, dan tahu ramen itu cuma 2 gelas, aduh gawat ini. Ditambah lagi, malamnya tahajud, malamnya ngaji terus, kotor, baca Al-Quran ada seterusnya. Baca Al-Quran, mungkin sudah ada yang khatam sekarang ini. Sudah ya? Alhamdulillah, kalau sudah khatam, dia khatamkan terus terbuka. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir, saya sampaikan sedikit. Kenapa kalau saya imam cepat? Benar, sekarang cepat. Ini sudah 2 ini 3 kali nafas. Kalau kemarin waktu masih tahun kemarin masih ada gagal 1 nafas. Saya sampaikan, kita belajar, kita punya guru. Saya mendapat ijazah langsung dari guru saya. Ketika mengimamkan para habaib di belakangnya, saya dimajukan. Kalau itu saya masih muda. Karena saya punya gurunya fikih, guru fikih saya. Dia manggil saya. Namanya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Ghaf. Saya bisa dulu dipanggil saya, ya Sayyid Fahmi Sri. Nah, Ustaz, ente imam ganti aneh. Saya disuruh ganti apa guru saya jadi makmum, saya jadi imam. Jadi kita berdasarkan nasab keilmuan, bukan imam gak ada guru tanpa begitu saja. Tapi ada ijazah keilmuan yang disampaikan oleh guru untuk jadi imam. Saya lakukan itu. Tadinya takut saya, kemudian karena saya disuruh sangat berusaha dari imam, akhirnya apa yang diucapkan oleh beliau sama seperti yang saya ucapkan. Lagohnya, kecepatannya dan seterusnya itu saya sama persis dengan guru saya, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Ghaf. Saya lakukan itu. Lu bedanya kalau beliau sampai di akhir hayatnya cuma 1 kali nafas, akhir hayat. Kalau saya sudah sekali dan 3 kali nafas. Artinya apa? Ada guru yang bernasabkan dengan kita, belajar juga dengan guru kita, sehingga beliau memberikan kesatuan kepada kita menjadi imam. Bayangin Pak, di belakang habaib semua Pak. Saya masih muda pada waktu itu, saya disuruh imam, guru saya di belakang. Subhanallah, apa yang terjadi tahun berikutnya adalah order tahun yang telah diberikan kepada beliau meninggal dunia. Jadi tahun berikutnya dia tidak hadir lagi di bulan suci Ramadan menjadi imam di musala saya, tidak. Dia sudah meninggal. Apa itu? Keuntungannya saya dijadikan pengganti beliau dan seterusnya sampai sekarang. Kalau saya pulang pasti saya jadi imam.
Karena itu ada lisan yang disampaikan asal keilmuan. Oleh karena saya belajar sama guru saya, disuruh jadi imam dan sebetulnya sama seperti yang saya ucapkan sama dengan guru saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan guru saya dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan insya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala itu yang disampaikan kepada anak dan murid. Mudah-mudahan kita yang di sini menjadi murid beliau yang berwasilah dari ibadah anak murid kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf karena kita tidak tahu waktu dan umur kita. Mudah-mudahan tahun depan panjang umur, kita dijauhkan dari segala bala dan musibah. Keluarga kita dalam keadaan sehat semua sampai dengan Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.